Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kak Cynthia di channel Le Guru Les. Kali ini kita belajar tentang koloid, lebih dalam tentang kegunaan koloid. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel Le Guru Les, tombol di sebelah kanan bawah. Jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa di sebelah kanan atas akan ada link playlist supaya teman-teman bisa belajar koloid dari awal sampai akhir. Langsung saja ke kegunaan koloid. Sistem koloid itu mempunyai peranan penting dalam berbagai bidang nih teman-teman, yaitu ada makhluk hidup dan industri. Dalam tubuh makhluk hidup, itu banyak sekali zat-zat penting berupa koloid, yaitu ada protoplasma, bakteri, dan darah teman-teman. Di sini kakak akan menjelaskan darah. Darah ini termasuk sistem koloid teman-teman, yaitu berupa sol. Kenapa? Karena dia terdiri dari zat terdispersinya berupa padat dan pendispersinya cair. Fase pendispersinya ini berupa plasma darah teman-teman, yang tersusun dari 90%-nya air dan sisanya adalah mineral dan garam. Sedangkan pada bagian padatnya itu fase terdispersinya itu berupa sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Nah, sedangkan untuk industri, itu sistem koloid banyak sekali teman-teman aplikasinya. Seperti industri makanan, itu berupa keju, mentega, susu, dan saus. Kita tahu bahwa keju itu merupakan sistem koloid berupa emulsi padat. Susu pun juga termasuk sistem koloid nih teman-teman, yaitu berupa emulsi. Nah, kemudian industri kosmetik. Nah, industri kosmetik itu kebanyakan itu berupa aerosol teman-teman, yaitu pada hairspray, parfum, itu sistem koloid yang aerosol. Nah, kemudian ada industri cat. Cat itu merupakan aplikasi sistem koloid berupa sol. Kemudian industri kebutuhan rumah tangga seperti deterjen, pasta gigi, dan sabun, ini juga merupakan sistem koloid teman-teman. Kenapa? Karena dia berupa sistem koloid dengan sifat buih. Nah, kemudian industri pertanian itu ada pestisida dan insektisida, itu juga termasuk koloid berupa emulsi, dan industri farmasi itu ada minyak ikan, itu juga termasuk emulsi. Nah, untuk lebih pahamnya mengenai kegunaan koloid, langsung saja ke contoh. Nomor 1, sebutkan produk-produk aerosol dalam bidang industri yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita tahu bahwa aerosol itu teman-teman dibagi menjadi dua, yaitu ada aerosol cair dan aerosol padat. Namun, dalam kehidupan sehari-hari yang banyak digunakan itu adalah industri aerosol berupa cair, teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya aerosol padat itu jarang digunakan karena kebanyakan dia itu adalah zat pengendapannya, teman-teman, atau zat residunya. Sedangkan kalau industri aerosol itu bisa contohnya adalah hairspray, obat semprot nyamuk, dan deodoran semprot. Kemudian soal nomor 2, sifat koloid banyak digunakan dalam bidang industri. Makanan salah satunya koagulasi. Berikan contoh proses koagulasi dalam bidang tersebut. Nah, dalam bidang industri makanan untuk koagulasi contohnya adalah pembuatan tahu, teman-teman. Kita tahu bahwa dalam pembuatan tahu itu ada penambahan elektrolit berupa CaSO4, teman-teman. Nah, disitulah nanti proses koagulasi. Nah, di sini kakak akan menjelaskan. Yang pertama, itu kedelai dihaluskan hingga menjadi bubur. Ini masih bukan proses dari koloid, teman-teman. Nah, kemudian yang tadinya kedelai udah menjadi bubur, itu kemudian ditambahkanlah, pertama disaring dulu, kemudian ditambahkanlah dengan CaSO4 2H2O. Nah, ini adalah zat yang digunakan untuk mengendapkan atau menyatukan bubur-bubur menjadi satu, teman-teman. Menjadi agak lebih padat, mengendapi seperti itu. Nah, kemudian bubur dicetak dan didiamkan. Nah, proses dari 3 proses ini, terutama dalam penambahan CaSO4, itu merupakan proses koagulasi, yaitu dari ini teman-teman, dari penambahan CaSO4 2H2O. Kita tahu juga bahwa proses koagulasi itu bisa berasal dari penambahan elektrolit. Nah, kemudian soal nomor 3, koloid banyak digunakan dalam bidang industri. Namun, koloid juga dapat mencemari lingkungan, salah satunya tanah.
Sebutkan contoh jenis koloid yang mencemari tanah. Nah, contoh jenis koloid yang mencemari tanah adalah pestisida. Kita tahu bahwa pestisida itu merupakan koloid jenis emulsi dengan fase terdispersinya cair dan fase pendispersinya juga cair, teman-teman. Ketika pestisida itu ditambahkan secara terus-menerus kepada tumbuhan, yang akan berefek juga, akan berdampak juga kepada tanah, teman-teman, sehingga tanah itu unsur haranya itu terkikis, teman-teman. Nah, ketika unsur haranya terkikis, tumbuhan itu akan lama-lama menjadi tidak subur, seperti itu. Kemudian untuk soal nomor 4, yaitu jelaskan bagaimana penjernihan air memanfaatkan sifat koloid. Si adalah penyerapan ion molekul pada permukaan koloid. Nah, contohnya itu adalah penjernihan air keruh dengan tawas KaLSO42 kali 24H2O. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Misalnya di sini kakak punya air keruh yang kakak kasih simbol adalah A di sini. Kemudian ini gelas kedua kakak kasih nama B. Dan yang gelas ketiga itu kakak kasih nama C. Nah, yang A itu merupakan air campuran lumpur, teman-teman. Nah, ketika air campuran lumpur ini ditambahkan dengan KaLSO42 kali, di sini ditambahkanlah tawas, air lumpur ini, campuran lumpur ini akan berubah menjadi gelas B. Kenapa? Karena pada tawas nanti dia akan mengikat lumpur-lumpur sehingga dia mengalami endapan, teman-teman. Makanya di gelas B itu ada endapan. Endapan ini berasal dari lumpur dan tawas, teman-teman. Nah, ketika sudah terjadi endapan antara lumpur dan tawas, kemudian bisa kita saring sehingga menjadi penjernihan air, teman-teman. Begitulah proses bagaimana penjernihan air memanfaatkan sifat koloid. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Jangan lupa bagikan video ini supaya banyak teman-teman yang merasakan manfaat dari video ini. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Le Guru Les, dan follow Instagram Le Guru Les.